Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KUA sesi etika akan menjelaskan tentang fermentasi asam cuka pada praktikum mikrobiologi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Innova Konita Firdaus, NPM 1903110205 dari grup A dan sesi etika, dan partner saya. Saya Muhammad Akbar Meni Putra, NPM 1903110206 dari sesi etika grup A. Baik, pertama-tama kita belajar mengenai fermentasi. Nah, fermentasi sendiri merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Lalu proses fermentasi ini dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Nah, starter sendiri ini merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi. Fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu spontan dan tidak spontan. Nah, yang spontan sendiri ini adalah yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau seperti ragi dalam proses pembuatannya. Sedangkan yang fermentasi tidak spontan yang perlu ditambahkan dengan starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fermentasi. Jenis-jenis fermentasi yang pertama yaitu ada fermentasi aerob, di mana fermentasi aerob adalah fermentasi sebuah reaksi katalisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen atau O2 sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah besar. Kemudian yang kedua yaitu fermentasi anaerob, di mana fermentasi anaerob ini merupakan fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen, karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi yang dipecah. Selanjutnya ada fase pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Nah, dari bakteri, fasenya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fase lag, yaitu fase yang dapat berlangsung selama 5 menit sampai beberapa jam. Karena bakteri tidak akan segera membelah diri, tetapi mengalami periode adaptasi. Seperti itu. Yang kedua, fase log atau logaritma eksponensial, yaitu pada saat terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Yang ketiga ada fase stationary, yaitu fase yang dialami ketika jumlah nutrisi menurun dengan cepat atau terbentuknya racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat hingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Pada saat ini bakteri sudah mencapai kepadatan sel yang maksimal. Lalu yang keempat ada fase penurunan atau fase kematian, yaitu fase yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri yang hidup dalam suatu campuran. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip dan tahapan fermentasi cuka. Untuk prinsipnya yaitu prinsip dasar fermentasi asam cuka adalah aktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat mengubah sifat bahan sehingga produk yang dihasilkan fermentasi yang bermanfaat. Kemudian untuk tahapan fermentasi cuka yaitu ada fermentasi alkohol dan ada fermentasi asam asetat. Nah, untuk tahapan yang pertama itu ada fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berperan dalam proses ini adalah Saccharomyces cerevisiae,
yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk memproduksi alkohol. Kemudian tahap yang kedua yaitu fermentasi asam asetat yang berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat yaitu Acetobacter aceti dan menghasilkan asam asetat. Baik, selanjutnya ada kondisi optimum fermentasi cuka. Yang pertama yaitu temperatur, itu di rentang 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, waktu, itu 11 hari. Apabila lebih dari 11 hari, itu kadar asam cuka akan menurun. Lalu yang ketiga, pH, itu sekitar 5,5 sampai 6. Jadi pH-nya itu asam. Lalu yang keempat, itu kadar alkohol itu sebesar 6% dari bahan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu lama fermentasi. Waktu yang terlalu pendek akan menghasilkan produk yang sedikit, sedangkan waktu fermentasi yang terlalu lama, asam asetat akan teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Kemudian yang kedua yaitu pH. pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu 3 sampai 4. Kemudian yang ketiga yaitu suhu. Pertumbuhan bakteri yang cepat dalam produksi asam asetat yaitu dalam suhu optimumnya. Kemudian yang keempat yaitu ada oksigen, di mana jika pemberian oksigen atau aerasi berlebih, maka akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asam asetat. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi asam cuka. Untuk poin pertama, itu di industri farmasi. Contohnya dalam pembuatan obat yaitu aspirin. Lalu yang kedua yaitu industri pangan. Itu sebagai pengawet dan penyedap rasa. Lalu yang ketiga ada industri kimia yaitu bahan pembuat anhidrat atau asetilasi untuk pembuatan selulosa asetat, bahan pewarna dalam parfum. Dan yang terakhir ada percobaan, di mana pada hasil percobaan kami mendapatkan kadar asam cuka hasil fermentasi sari apel yaitu sebesar 0,597%. Kemudian untuk pengamatan hasil fermentasi cuka, yaitu terdapat mikroba yang berbentuk lonjong dan tidak memiliki inti sel. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.